Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dimanapun berada, salam jumpa. Hari ini kita akan berefleksi tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita akan mengakhiri rangkaian masa Paskah dengan merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Selama 9 hari kita bersama telah melakukan novena, mohon hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita dengan ketujuh karunia-Nya untuk menguduskan kita, menyucikan kita, sehingga kita pun semakin kudus dalam setiap tugas pelayanan kita. Kita bertanya, apa sih peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Kita semua tahu, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Roh Kudus satu dengan Bapa, satu dengan Putra, dan dicurahkan ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Yang pertama, dalam Injil kita membaca Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Ketika Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, dia berpesan, "Aku akan pergi kepada Bapa dan mengutus penghibur yang lain untuk menyertai kamu dalam setiap tugas, dalam setiap pewartaan." Roh Kudus sebagai penghibur sesungguhnya adalah Dia yang memberi harapan, Dia yang memberi kekuatan, Dia yang senantiasa hadir ketika kita mengalami berbagai tantangan, berbagai persoalan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam usaha kita untuk menyebarkan kasih sukacita dari Tuhan. Roh Kudus sesungguhnya adalah Dia yang senantiasa mengajarkan harapan akan hidup yang lebih baik. Dan dengan harapan itu kita terhibur untuk terus berjuang, maju menjadi lebih suci, lebih bersemangat di dalam tugas-tugas. Yang kedua, Roh Kudus di dalam Injil juga disebut sebagai roh penolong. Yesus pun berpesan kepada murid-muridnya, "Aku akan mengutus penolong yang lain." Penolong itu adalah roh yang senantiasa terus menyertai, yang senantiasa terus menguatkan, yang senantiasa terus memberikan dorongan untuk kita sehingga terus maju. Roh penolong sesungguhnya adalah roh yang memberikan solusi untuk setiap kesulitan kita, setiap persoalan yang kita hadapi. Roh penolong adalah Dia yang senantiasa mengangkat ketika kita jatuh. Dia yang senantiasa menopang ketika kita terantuk, dan Dia yang senantiasa menguatkan langkah-langkah hidup kita menuju masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, Roh Kudus yang kita imani sebagai pribadi ketiga dari Allah Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Dia yang senantiasa mengajarkan, mengingatkan akan segala yang telah disabdakan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh kebenaran adalah Dia yang senantiasa mengarahkan kita kepada apa yang baik dan benar, dan mendorong kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Roh kebenaran sesungguhnya adalah roh yang menghantar kita untuk menjadi orang-orang benar, dibenarkan sebagai anak-anak Allah, dan pada akhirnya kita diselamatkan ketika kita mengakui dan melakukan kebenaran, kebaikan dalam kehidupan kita dengan penuh keberanian. Peran Roh Kudus yang lain adalah roh yang mengobarkan kasih dalam hati, roh yang mendorong kita
untuk menebarkan kasih dalam hati itu kepada sesama. Dalam surat Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 5 kita bisa membaca, kasih karunia Allah, kasih telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa adalah roh yang menyebarkan kasih, roh yang menanamkan kasih dalam hati kita. Dan roh itu pula yang menguatkan kita untuk menyebarkan kasih yang ada dalam hati kita bagi siapapun yang kita jumpai. Roh yang mengobarkan kasih itu sesungguhnya adalah roh yang pada akhirnya mengantar kita untuk bersukacita karena kasih yang berkobar dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus yang lain dalam kehidupan kita sebagai orang beriman adalah membuat kita, memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh yang dimaksud kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Dengan memiliki buah-buah roh itu, dengan menghasilkan buah-buah roh itu, kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang kudus bagi Allah. Diri kita sesungguhnya menjadi bait yang kudus bagi bersemayamnya roh Allah di tengah-tengah dunia. Roh Allah, Roh Kudus senantiasa mendorong kita untuk menghasilkan buah-buah itu. Sahabat-sahabat Monsinyur yang dikasihi Tuhan, 9 hari kita telah bernovena bersama. Kita akan merayakan turunnya Roh Kudus dalam diri para rasul dan dalam diri kita. Roh Kudus menguduskan kita di dalam pelayanan-pelayanan kita, agar kita pun semakin kudus di dalam setiap tugas dan pelayanan kita. Tema novena kita tahun ini, Roh Kudus menjadikan kita semakin kudus di dalam melayani. Bagaimana kita menjadi semakin kudus di dalam melayani? Sesungguhnya kita dipanggil bukan untuk menjadi pribadi yang duduk diam lalu akan menjadi kudus. Dalam novena kita memohon 7 karunia Roh Kudus: kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan, pengenalan akan Allah, dan takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki ke-7 karunia ini dalam kehidupan kita, maka kita pun pasti makin kudus. Orang yang bijaksana pasti akan tahu melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Dia akan makin kudus. Orang yang penuh pengertian juga sama, pasti tahu apa yang benar, apa yang baik bagi Tuhan, apa yang benar, apa yang baik bagi dunia, bagi sesama dan bagi dirinya. Dia akan makin kudus. Orang yang memiliki karunia Roh Kudus dalam kehidupannya akan memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena perasaan takut yang kudus ini, takut akan Tuhan, senantiasa mendorong kita untuk senantiasa melakukan semua yang baik, senantiasa menghasilkan buah-buah roh. Dan ketika kita melakukan semua yang baik, ketika kita melakukan buah-buah, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, di situ kita semakin kudus di dalam melayani. Karena itu, sahabat-sahabat yang terkasih, terus berpasrah kepada Tuhan, terus terbuka untuk menerima rohnya dalam hidup kita. Dia akan menanamkan kasih dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan, kita akan semakin kudus di dalam melayani sesama kita. Terus semangat, lakukan yang terbaik, berpasrah pada Tuhan, dan selalu yakin untuk Tuhan kita hidup, untuk Tuhan pada saatnya juga kita akan mati. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita dan membaharui
seluruh muka bumi. Amin.